Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti Aku Worship and Devotion. Dan saya berdoa setiap kita yang mengikuti Aku Worship and Devotion dalam keadaan yang sehat, bersuka cita, dan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Karena kita percaya ada penyertaan, ada anugerah Tuhan, dan kasih karunia yang tiada pernah berhenti dalam kehidupan saya dan saudara. Pagi hari ini, mari kita sediakan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan. Biarkan firman itu yang menjadi rema bagi kehidupan kita. Kita akan awali Aku Worship and Devotion kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur pagi hari ini kami bangun dalam keadaan yang sehat. Kami boleh bersyukur karena kami merasakan penyertaan-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang tiada pernah berhenti dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan karena hari lepas hari Tuhan terus menyertai kami, terus menolong kami, bahkan di keadaan kami dalam posisi apapun itu. Pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkan setiap firman yang boleh kami baca, yang boleh kami dengar, boleh kami renungkan dengan pikiran dan hati yang sungguh terbuka, karena Roh Kudus yang menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan waktu kami ini untuk mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita rindu untuk merenungkan satu tema perenungan. Lebih dari yang kita pikirkan. Ketika kita berpikir tentang sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu, atau ada hal yang terjadi dalam hidup kita, seringkali kita terfokus dengan pikiran-pikiran yang tertentu, yang menurut kita itu adalah pikiran yang terbaik, yang sudah bisa kita pikirkan. Tetapi ternyata lebih daripada itu, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan lebih memikirkan kita daripada yang kita pikirkan. Oleh karenanya pagi hari ini saya rindu saudara dan saya sama-sama. Mari kita renungkan hal ini, mari kita lebih tahu lagi. Karena yang dipikirkan Tuhan lebih dari yang kita pikirkan. Kita akan landasi firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari Lukas 7 ayatnya yang ke-36 hingga 39. Lukas 7 ayatnya yang ke-36 hingga 39. Saya akan menolong saudara membacakannya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi," yang dimaksud adalah Yesus, "tentu ia, Yesus, tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamah ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Saudara, ketika kita membaca satu penggal dari apa yang kita renungkan pagi hari ini, kita menyadari bahwa ada seorang wanita yang dicap sebagai pendosa yang mendatangi Yesus ketika Yesus sedang diundang makan di rumah orang Farisi. Dan ketika perempuan ini datang, ia bukan datang hanya dengan tangan kosong, saudara. Tapi ia membawa sesuatu untuk Yesus, yaitu minyak wangi yang difungsikan bukan untuk meminyaki Yesus dari kepalanya sampai badannya, tapi yang diminyaki adalah kakinya. Bahkan yang ketika kita membaca ini yang menjadi menarik adalah perempuan ini membasuh kaki Yesus dengan air mata. Dengan air mata seorang perempuan ini. Dan yang lebih kita garis bawahi adalah perempuan ini menyeka kaki Yesus yang basah itu dengan rambutnya. Bisa kita bayangkan saudara, bagaimana perempuan ini benar-benar sujud di kaki Yesus untuk meminyaki kaki Yesus. Artinya saudara, perempuan ini sungguh respect sangat
kepada Yesus. Sehingga ia rela melakukan hal yang terendah dalam tanda kutip sekalipun untuk Yesus. Rela melakukan hal itu untuk Yesus. Dan saudara, ternyata hal ini dipandang oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Orang-orang yang ada pada saat itu melihat, terlebih khusus adalah tuan rumah yang mengundang, yang adalah orang Farisi, yang melihat sesuatu sebagai hitam dan putih, salah dan benar, berdosa ataupun tidak. Sehingga ketika melihat kejadian ini, yang ada di pikiran orang Farisi adalah perempuan ini nggak tahu diri sebab perempuan ini berdosa tapi melakukan hal itu. Dan terlebih lagi ketika orang Farisi ini melihat, yang ada di pikirannya adalah, oke, kalau Yesus adalah nabi yang tahu segalanya, berarti ia juga tahu bahwa yang sedang meminyaki kakinya adalah orang berdosa. Dan di dalam otaknya orang Farisi berpikir bahwa seharusnya kalau Yesus tahu itu orang berdosa, ia akan diusir. Tapi saudara, ketika kita membaca perikop ini secara keseluruhan, yang menarik adalah Yesus melakukan lebih dari yang dipikirkan orang Farisi. Yesus tidak mengusir perempuan ini. Bahkan Yesus tidak menghakimi sekalipun perempuan ini. Yesus juga tidak mengata-ngatai perempuan ini ataupun menolak kakinya untuk dibasuh, diminyaki oleh perempuan ini. Padahal Yesus tahu bahwa perempuan ini perempuan yang dicap oleh orang-orang sebagai perempuan berdosa. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Lantas apa yang dilakukan Yesus? Justru Yesus mendengar apa yang dipikirkan oleh orang Farisi itu. Dan Yesus mengatakan bahwa ada perumpamaannya. Kalau ada seorang yang berhutang, ayat selanjutnya dikatakan 5 dinar dan 50 dinar. Mana yang merasa bahwa hutangnya dibayar lunas dan sangat berterima kasih. Dan orang Farisi itu pun mengatakan bahwa yang hutangnya lebih banyak itu justru yang akan berterima kasih. Dan Yesus membalikkan. Kalau begitu, perempuan inilah yang sungguh-sungguh punya hati mengasihi aku, oleh karenanya dosanya dihapuskan. Ini di luar pikiran orang Farisi, saudara. Orang Farisi hanya memikirkan orang ini berdosa, maka seharusnya diusir. Tapi yang Yesus lakukan, Yesus justru menghapus dosa perempuan ini dan membiarkan perempuan ini meminyaki kakinya. Yesus memikirkan segala sesuatu di luar dari pikiran kita sebagai manusia. Dan itu bukan hanya terjadi di konteks yang kita baca, tapi itu juga terjadi pada kehidupan kita saat ini, saudara. Kalau saat ini saudara dan saya sama-sama sedang mengalami hal yang menurut kita, menurut pikiran kita terbatas, menurut pikiran kita tidak ada jalan keluar, menurut pikiran kita sudah ini gak layak di hadapan Tuhan, aku gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ternyata pikiran itu salah, saudara. Sebab Yesus memikirkan kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Kalau saudara saat ini sedang memikirkan, aku besok makan apa, pekerjaanku bagaimana, masa depanku bagaimana, aku tinggal di mana, aku berelasi dengan siapa, atau apapun itu yang kita mengkhawatirkan masa depan kita, atau bahkan kita memikirkan hal-hal yang membuat diri kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan, hapus itu, saudara. Sebab apa? Sebab dari renungan kita pagi hari ini, kita sama-sama belajar bahwa Yesus memikirkan lebih dari yang kita pikirkan. Dan yang Yesus pikirkan bukan hal-hal yang buruk. Justru yang Yesus pikirkan adalah terobosan-terobosan yang membuat hidup kita ada jalan. Terobosan-terobosan yang membuat hidup kita penuh dengan mukjizat. Terobosan-terobosan yang membuat hidup kita benar-benar menjadi miliknya Tuhan. Dan itu satu keuntungan yang boleh saudara dan saya sama-sama dapatkan. Oleh karenanya, pagi hari ini saya rindu mengajak saudara dan saya, mari imani ini. Mari hapuskan segala pikiran-pikiran yang membuat kita justru jauh dari Tuhan. Dekatkan diri kepada Tuhan sebab
Yesus memikirkan kita lebih dari yang kita pikirkan. Yesus sayang sama kita lebih dari apapun yang ada di benak kita. Dan karena kasih Yesus itulah banyak hal yang dibukakan Tuhan, banyak hal yang Tuhan jawab dalam hidup saudara dan saya. Terus dekatkan diri kepada Tuhan, layanilah Tuhan dengan sepenuh hatimu dalam setiap pekerjaanmu, dimanapun ladang engkau melayani, dimanapun engkau hidup, layanilah setulus itu untuk Tuhan. Sebab Tuhan menerima kita dengan hati yang penuh kasih, memikirkan kita jauh lebih dalam dari apa yang kita pikirkan. Kita akan akhiri Our Worship Morning Devotion kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh diingatkan bagaimana kami bisa punya Tuhan yang sungguh luar biasa, yang memikirkan kami lebih dari apa yang kami pikirkan. Memikirkan masa depan kami dengan penuh kedetailan. Dan selayaknya Tuhan, ketika kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang sungguh luar biasa, disitulah kami mengucap syukur dan semakin melekatkan diri kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap kami. Bilur-bilur-Mu yang membuat kami kuat. Dan kami percaya kuasa kesembuhan dan pemulihan itu terus dihidupi di dalam diri kami, sebab kami punya Tuhan yang menyembuhkan kami dan memulihkan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan kami, di bidang manapun kami bekerja, di ladang manapun kami melayani. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang mengurapi tangan, pikiran, hati, dan setiap anggota tubuh kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, Tuhan selalu buat berhasil. Penyertaannya sempurna, dan Tuhan selalu memberkati kami dengan berkat yang melimpah. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang menempuh pendidikan. Dimanapun mereka menempuh pendidikan, dimanapun mereka bekerja, kami percaya ada Tuhan yang selalu menjaga mereka. Dan Tuhan yang memberi roh takut akan Tuhan. Sehingga kemanapun dan dimanapun mereka berada, mereka selalu melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang punya hidup mereka, yang menyediakan masa depan yang cerah bagi kehidupan mereka. Kami juga mau serahkan gereja ini. Biarkan para hamba Tuhan, para penatua dan diaken, para pelayan, para pengurus punya kesehatian untuk membawa gereja ini menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap program-program yang ada, Tuhan yang sertai, Tuhan yang terus berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia, letakkan bangsa ini di genggaman tangan-Mu, sehingga kemanapun pemerintahan kami mengarahkan bangsa ini, semuanya hanya oleh hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang berkehendak atas hidup kami, berkarya di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera terus menyertai kita dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita boleh diingatkan bersama-sama bahwa mari hapuskan segala pikiran-pikiran yang jelek, yang kurang baik di hidup saya dan saudara, gantikan itu dengan pemikiran bahwa Yesus lebih memikirkan kita dari yang kita bayangkan, dari yang kita pikirkan. Selamat beraktivitas di hari Jumat ini. Biarkan penyertaan Tuhan terus senantiasa menyertai saudara. Dan saya berdoa di hari Jumat ini, saudara dan saya mendapat berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, anugerah yang sungguh luar biasa, sukacita yang melimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara, you are blessed.